Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya teman-teman. Di video sebelumnya rekan saya sudah menginstruksikan ya atau menjelaskan cara menginstal Apache Spark itu sendiri. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan em, membuat sebuah model machine learning yang akan yang dapat memprediksi eh, penerbangan, apakah penerbangan itu delay atau tidak. Oke, jadi setelah rekan saya menjelaskan ya, kita setelah install ya, pertama-tama teman-teman siapkan dulu dataset yang akan dibutuh. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ya, saya di sini buat dua file CSV ya. Bukan buat sebenarnya, saya ambil dari Kaggle dan kita akan tes. Di sini ada dua datanya ya. Di sini ada data penerbangan Januari 2019 dan Februari 2019 yang akan kita tes begitu. Nah, teman-teman kalau misalnya sudah ada ya filenya. Oh ya, saya akan perlihatkan bagaimana bentuk dataset yang akan saya gunakan di sini. Nah, dapat teman-teman lihat yang ini yang di Januari kita akan gunakan sebagai training setnya, sebagai training dataset. Nah, datasetnya ini lumayan banyak. Kalau teman-teman lihat ini hampir 600.000 data ya. Kalau teman-teman bisa lihat. Dan di sini juga untuk dataset yang akan kita prediksi itu kurang lebih juga hampir 600 ribuan. Ini lumayan besar ya. Jadi bisa dibilang tingkat keakuratan si modelnya nanti bisa jadi lebih akurat karena datanya juga lebih banyak begitu. Oke, next mungkin kalau teman-teman sudah punya datasetnya ya, eh, teman-teman nanti saya akan provide ya, memberikan kodenya di deskripsi di bawah ya, di bawah video ini. Mungkin teman-teman bisa lihat nanti dan mungkin teman-teman juga bisa coba praktekkan sendiri. Nah, kalau kita lihat kodenya, kita bisa lihat di sini. Kita akan menjalankan Spark ya untuk mengcluster pekerjaannya menjadi beberapa bagian. Nanti kita dapat lihat ya teman-teman. Oke, next. Setelah kita masukkan di sini ya, kita masukkan file CSV-nya di sini, kita cukup jalankan hmm, Spark Submit. Oh ya, dan ini juga teman-teman kalau bisa lihat ya, di sini sudah di sini modelnya akan tersimpan ke dalam file ini, folder ini, directory ini dengan nama flight delay model. Nah, di sini dia akan tersimpan. Nah, untuk teman-teman untuk menjalankan kodenya setelah teman-teman install Spark-nya, cukup masukkan command Spark submit dengan setelah itu masukkan nama filenya. Di sini saya berikan nama fix file ya. .py atau Python. Selain Python, sepengetahuan saya ya, Spark juga bisa menjalankan file Java dengan ekstensi jar. Ekstensi jar kalau saya tidak salah ya. Nah, di sini kita dapat lihat ya kalau programnya sudah dijalankan dengan oleh Spark. Di sini juga dia katakan ya bahwa dia menggunakan IP server yang sekarang. Nah, jadi kalau teman-teman mau lihat GUI-nya ya, supaya lebih jelas bagaimana proses si Spark ini berjalan yang kita sudah cluster ya ke beberapa tugas, kita bisa masukkan IP si Spark-nya. Nah, 108 ini IP saya dengan port 4040. Ini port defaultnya ya, teman-teman. Kalau teman-teman mau cek ya. Nah, di sini dia sudah ada kan. Di sini dia sudah muncul beberapa pekerjaan yang sudah kita cluster melalui Spark. Di sini dia sudah muncul bahwa 18 pekerjaan yang sudah tercluster itu telah selesai gitu, teman-teman. Ini
biasanya bisa sampai ratusan bahkan ribuan ya teman-teman. Apalagi dataset kita itu besar banget, besar banget. Nah, untuk lebih jelasnya di sini saya lihat sebuah artikel ya. Kurang lebih begini cara kerja si Spark yang kita gunakan. Kita menggunakan Spark Submit dan akan diatur oleh Spark drivernya itu untuk di cluster seperti ini, kemudian dieksekusi seperti yang teman-teman lihat tadi. Nah, baik. Ini akan makan waktu yang sangat lama ya teman-teman. Eh, jadi saya akan cancel karena seperti yang teman-teman lihat ya, model ini sudah saya buat sebelum video ini. Karena memang ini bisa makan waktu 30 menit sampai hampir 1 jam begitu ya teman-teman. Jadi memang makan waktu yang sangat lama. Nah, untuk test modelnya saya punya file dengan nama testmodel.py ya. Kalau teman-teman bisa lihat di sini, kita akan nano testmodel.py .py. Nah, di sini kita akan masukkan file CSV yang akan kita prediksi. Nah, yang dimana file yang akan kita prediksi itu penerbangan yang ada pada Februari 2019. Untuk teman-teman ya, ini filenya itu dari penerbangan Amerika, bukan di Indonesia. Soalnya saya belum dapat dataset untuk yang dari Indonesia, begitu ya teman-teman. Dan pastikan ya skema yang ada di sini itu sesuaikan dengan yang teman-teman sudah training ya. Soalnya kalau tidak sama biasanya si kolomnya ini kodenya dia bakal error. Nah, kalau teman-teman bisa lihat ya. Nah, di sini kita akan coba bagaimana hasil jalan tes modelnya ya. Teman-teman bisa cek teman-teman bisa lakukan hal sama untuk tes modelnya. Cukup ketikkan command spark submit terus masukkan nama filenya untuk prediksi. Nah, di sini saya berikan nama testmodel.py ya. Kita tunggu sedikit. Nah, ini dia sudah jalan. Kita tunggu ya teman-teman, setidaknya ada 10 sampai 15 menit lah hingga program ini selesai. Mungkin saya akan cut setelah programnya telah selesai dijalankan ya teman-teman. Sampai jumpa hingga programnya selesai ya. Oke teman-teman, ini belum selesai, tapi cuma saya ingin memperlihatkan sesuatu. Kalau misalnya teman-teman sudah memasukkan datanya ya, data CSV-nya, pastikan ya untuk cetak dulu bentuk tabel teman-teman yang sudah masukkan. Jangan sampai data dan headernya ini dia tidak sama teman-teman. Kalau misalnya hal tersebut terjadi, kemungkinan besar kodenya bakal error. Interpreternya dia bakal nggak tahu data dan headernya itu karena apa? Karena data dan headernya itu dia mismatch atau tidak sama. Jadi ya usahakan teman-teman ya periksa dulu data yang teman-teman sudah masukkan. Untuk periksanya itu teman-teman bisa masukkan kode ini ya. Masukkan ini untuk melihat hasil prediksinya untuk salah satu pertama. Kalau teman-teman mau lihat datanya lagi, teman-teman bisa gunakan begini, new data .show begitu. Ini akan setelah ini dia akan memperlihatkan 20 data pertama untuk memastikan bahwa memang dataset yang sudah kita masukkan itu sudah betul. Jangan sampai ada kejadian error ya teman-teman. Oke, saya cek dulu apakah programnya sudah selesai atau belum. Oke teman-teman, sepertinya juga sudah selesai ya, cukup cepat ya ternyata. Nah, kalau kita lihat di sini, saya zoom ya. Oke, mungkin teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, mungkin lebih jelas ini. Oke, setelah kita tes ya, ternyata jumlah prediksi yang benarnya itu adalah 410.744 data dari 517.000 data. Dan di sini akurasinya itu 79% ya teman-teman. Dapat dibilang ini cukup
lumayan akurat ya kalau kita perhatikan. Mungkin itu ya untuk prediksi datanya melalui eh, kode Python ya. Kalau untuk webnya itu sendiri saya juga sudah buat, cuma ini dia belum terlalu ini ya teman-teman. Dia belum terlalu akurat ya menurut saya. Sepertinya masih ada yang salah ya di kode saya, tapi mungkin nanti saya akan tambahkan video berikutnya setelah kalau misalnya dari web sudah selesai ya. Nah, di sini saya membuat sebuah web ya teman-teman. Input simple banget untuk si ini supaya kita bisa tes input data barunya. Nah, di sini saya akan demonstrasikan juga. Setelah flashnya teman-teman install ya, kalau teman-teman install flash, kita cukup aktifkan dulu virtual environment-nya ya. Oh ya, sorry. Oke, bin activate. Nah, ini dia sudah aktif. Kemudian kita ekspor app-nya ya teman-teman. Kalau di sini saya berikan nama hello.py, ini belum hello.py, ini belum saya sempat ganti ya teman-teman, karena saya pertama tes ya. Oke, sorry salah. Flash up. Nah, ini setelah jalan ya teman-teman, setelah kita ekspor, oh mungkin teman-teman juga mau lihat kodenya sedikit, kita bisa cat ya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ya, modelnya kita sudah up ya di sini. Kita load model yang sudah kita buat, kemudian nanti setelah datanya masuk, modelnya akan memprediksi data input dari si user. Nah, kalau teman-teman jalankan ya, kalau setelah teman-teman ekspor flash up-nya untuk menentukan yang mana sih aplikasi flash yang harus jalankan gitu, cukup jalankan flash run ya. Di sini saya akan manual masukkan host yang akan dipakai si flash ini. Oke, flash run host ya, sebenarnya benar ya. Oke. Kita tunggu ya teman-teman, ya agak lama memang. Oke teman-teman, flashnya ini sudah jalan ya, dan ini dia running di IP server VirtualBox VM saya ya, dengan port 5000. Kita bisa buka. Nah, di sini dia sudah ada harinya, hari di bulan tersebut, hari di minggunya, unique carrier. Unique carrier ini itu si airline ya teman-teman. Teman-teman airline di Amerika itu dia distandarisasikan oleh dua organisasi ya kalau saya tidak salah. Nah, ini dia ada oleh IATA, ada juga ICAO. Mungkin teman-teman bisa cek ya kedua organisasi ini. Nah, ini dia standarisasinya. Nah, di dataset yang kita gunakan itu dia menggunakan standarisasi kode dari si IATA. Nah, jadi kita bisa masukkan ya. Di sini ada juga destinasinya, kode destinasinya itu juga sudah ada standarisasinya, dan di sini juga ada departure time-nya atau waktu kepergian si pesawat, dan jadwal waktu sampainya. Nah, kita akan tes ya, masukkan salah satu data dari dataset Februari untuk kita prediksi. Mari kita cari yang nilai delay-nya 1. Nah, di sini ada ini. Nilai delay-nya 1 ya, teman-teman kalau bisa lihat. Nah, di day of month-nya itu dia hari ketiga, dan hari ketujuh untuk day of week. Dan ini dia kode pesawatnya ya, unique carrier-nya mungkin bisa tambah di sini. Kalau teman-teman lihat di sini tuh ada AA ya. Di sini American Airlines ya.
Sudah tadi saya sudah bilang bahwa kita di sini menggunakan dataset dari penerbangan Amerika ya teman-teman. Nah, originnya itu dia berangkat dari mana gitu. Kalau kita cek lagi di data Februari, dia ini ORD ya. Apa sih itu ORD? ORD dari mana ya? ORD Amerika. Kita bisa cek. Oh iya, dia kode IATA ternyata juga ya teman-teman. Kode IATA. Dia ternyata di Bandara O'Hare ya, Ohio kalau nggak salah ini. Oh, Chicago ternyata ya, Chicago. Nah, itu dia. Kalau mungkin teman-teman penasaran ya bisa cek di situ. Nah, kita masukkan juga destinasi ya. Destinasinya BWI. Dan ini dia departure time-nya jam 7:09 ya. Dan ini dia berangkatnya sampainya di hampir jam 10. Kita lihat apakah si model kita ini dapat memprediksi. Mari kita cek predik. Tunggu sebentar. Sepertinya si model kita ini dia memprediksi bahwa penerbangannya tidak delay teman-teman. Padahal di sini di datasetnya dia delay. Saya juga tadi sudah klarifikasi teman-teman bahwa yang di webnya memang ini masih agak kurang akurat. Begitu teman-teman, dan mungkin akan bisa kita kembangkan lebih lanjut lagi. Oke, mungkin itu sekian ya dari video saya kali ini. Terima kasih atas kesempatan yang ada gitu. Jadi terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya ya teman-teman.